warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kami dari kelompok 4 dengan anggota. Perkenalkan, nama saya Rizky Dayat dengan NIM akhir 091. Saya Dina Putri Landari dengan NIM akhir 102. Saya Arifah Iksanti Nur Isnaini dengan NIM akhir 104. Saya Malinda Dwi Jaya dengan NIM akhir 121. Saya Maria Rosita Yosef Seran dengan NIM akhir 107. Di sini kami akan mendeskripsikan keberagaman yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur atau NTT, tepatnya di Kabupaten Manggarai Barat, Ibu Kota Labuan Bajo. Selamat menyaksikan. Apakah kamu mengetahui di mana letak Kabupaten Manggarai Barat? Kabupaten Manggarai Barat terletak di wilayah bagian barat Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kabupaten Manggarai Barat langsung berbatasan dengan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dipisahkan oleh Selat Sape. Sebelah utara berbatasan dengan Laut Flores, sebelah selatan berbatasan dengan Laut Sawu, sebelah barat berbatasan dengan Selat Sape, dan sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Manggarai. Labuan Bajo adalah sebuah kelurahan atau setingkat desa yang termasuk dalam wilayah Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Apakah kamu mengetahui secara administratif arti nama dari Labuan Bajo? Secara administratif, nama Labuan Bajo diambil dari nama Labuan dan Bajo. Kata Labuan diambil dari pelabuhan, dikarenakan wilayah Labuan Bajo yang menjadi tempat berlabuh kapal besar atau kapal kecil ketika masuk ke Provinsi Nusa Tenggara Timur jalur laut. Sehingga lama-kelamaan lazim disebut menjadi Labuan. Sedangkan untuk Bajo itu sendiri diambil dari nama suku Bajo. Suku Bajo dikenal dengan suku pesisir yang biasa tinggal dan hidup di atas perahu atau rumah panggung yang dibuat di atas laut, kemudian bertahan hidup dengan menangkap ikan dari berbagai perairan. Lalu, apakah kamu mengetahui suku asli penduduk dari Kabupaten Manggarai Barat? Suku asli dari Kabupaten Manggarai Barat adalah suku Manggarai. Maka, suku Manggarai mendiami Kecamatan Mancapacar, Kuwus, Lembor, Sanubua, Bolen, Belak, Doso, Lembor Selatan, Beliling, Pacar, dan Kuwus Barat. Sedangkan suku Bajo, suku Bugis, dan suku Bojo mendiami Kecamatan Komodo. 4 suku yang mendiami Labuan Bajo dari sejak zaman dahulu yaitu suku Manggarai, suku Bajo, suku Bojo, dan suku Bugis. Keempat suku yang mendiami Labuan Bajo tersebut sudah ada semenjak Indonesia belum merdeka. Ternyata terdapat keunikan penggunaan bahasa pada masyarakat Labuan Bajo. Apa keunikannya? Labuan Bajo mayoritas didiami oleh 4 suku besar, yaitu suku Manggarai, suku Bajo, suku Bugis, dan suku Bojo. Yang mana 4 suku tersebut menggunakan bahasa keseharian yang berbeda-beda. Karena di Labuan Bajo mayoritas didiami oleh 4 suku besar tersebut, sehingga masyarakat Labuan Bajo tidak asing lagi berkomunikasi dengan bahasa dari keempat suku tersebut. Adakah rumah adat dari Labuan Bajo? Ternyata Labuan Bajo tidak memiliki rumah adatnya sendiri. Tetapi kita bisa menikmati rumah adat yang ada di dekat Labuan Bajo yang masih dalam satu kabupaten. Di antaranya yaitu yang pertama, Guru Sina. Guru Sina terletak di Kabupaten Ngada Flores, Nusa Tenggara Timur, Kecamatan Jerebuu. Kampung adat Guru Sina ini dikenal sebagai kampung tertua yang pernah ada. Arsitekturnya didominasi oleh bambu dan alang-alang, di mana bambu sebagai dinding dan penyangga, sedangkan alang-alang sebagai atap. 4. Tololela. Setiap rumah yang ada di desa ini memiliki tanduk kerbau yang telah dikorbankan dalam upacara adat. Desa ini merupakan desa pengrajin bom bardom. Apa itu bom bardom?
Bombardom adalah alat musik tiup tradisional Flores yang terbuat dari bambu. Yang kelima, Melo Village. Ketika kita tiba di Melo Village, akan disambut ketua adat dengan selendang tenun di pintu masuk kampung. Setelah disambut dan didoakan, kita juga akan dijamu dengan kesenian tradisional tari caci. Tari caci ini melibatkan dua orang pria yang saling mencambuk sambil menari. Apa saja tradisi budaya di Labuan Bajo? Yang pertama, suku laut, kehidupan di atas perahu. Pada suku Bajo atau Bajau dikenal dengan suku laut. Hal ini dikarenakan oleh tradisi mereka yang hidup di atas perahu dan menangkap ikan di berbagai perairan di Indonesia. Pada saat Belanda belum datang ke Manggarai, tempat tersebut dinamai sebagai Bong Bajo atau Pelabuhan Bajo. Sedangkan untuk nama Labuan Bajo dipakai pada tahun 1926 setelah Belanda datang dan mengangkat Raja Todo sebagai pemimpin di Manggarai. Yang kedua, Festival Komodo. Provinsi Nusa Tenggara Timur yang di dalamnya termasuk Pulau Labuan Bajo terkenal dengan hewan legendaris yang berumur tua, yaitu komodo. Pada awal bulan Maret, sekitar 5 hingga 10 Maret, di Labuan Bajo terdapat acara besar yang dinanti-nanti oleh setiap pengunjung, baik wisatawan domestik maupun mancanegara. Festival tersebut dinamakan Festival Komodo. Dalam perayaan festival tersebut akan ditampilkan berbagai parade kesenian, tarian tradisional, hingga pentas seni budaya khas masyarakat Nusa Tenggara Timur. Yang ketiga, tradisi kepok penyambutan tamu. Dalam penyambutan wisatawan atau turis mancanegara yang bertandang ke Labuan Bajo, pada masyarakat Manggarai biasanya akan mengadakan suatu tradisi penyambutan yang disebut tradisi kepok. Para ketua adat atau tuannya akan menyiapkan ayam jantan berwarna putih atau merah serta moke putih yang telah disimpan di dalam botol dari buah lampu besar atau tawu. Para tua akan berdiri di dermaga Loh Liang, Pulau Komodo dengan mengenakan pakaian adat yaitu songke dan destar ditambah dengan kemeja putih. Mereka siap untuk menyapa para wisatawan yang hadir, didampingi dengan para wanita Manggarai Barat. Upacara penyambutan tersebut sering dilakukan warga Manggarai Barat. Selain sebagai kegiatan ramah tamah dengan orang asing, hal itu juga sebagai tanda bahwa orang Manggarai Barat memiliki sikap cinta terhadap budaya leluhurnya, sehingga eksistensinya bisa terjaga hingga di zaman modern seperti sekarang ini. Ada banyak sekali makanan khas dari Kabupaten Manggarai Barat dengan ibu kota Labuan Bajo. Yang pertama, kolo Labuan Bajo. Di Labuan Bajo, makanan yang berupa nasi bakar dinamakan kolo. Hanya saja, cara pembuatannya lebih istimewa. Kolo dibakar menggunakan alat yang khusus dan bara api. Sebelum dibakar, nasi diberi bumbu khas, lalu dibakar menggunakan bambu selama 30 menit. Yang kedua adalah rumpu rampe. Rumpu rampe adalah tumisan berisi daun pepaya, jantung pisang, buah pepaya muda, dan daun ubi. Rumpu rampe ini makanan yang kaya vitamin dan bagus untuk pencernaan. Yang ketiga, sei. Sei merupakan daging yang diolah dengan pengasapan dan panas dari kayu bakar selama 9 jam. Di bagian atasnya diberi daun kosambi agar aroma lebih menyerap. Yang keempat, jagung catemak. Jagung catemak memiliki rasa yang asin. Selain jagung, komponen lainnya adalah kacang hijau dan labu lilin. Jagung catemak ini cocok dimakan bersama nasi putih. Yang kelima, sup ikan kuah asam. Di Indonesia bagian timur memang kaya akan hasil laut seperti ikan, termasuk di Labuan Bajo. Makanan khas Pulau Komodo memang tidak bisa dipisahkan dengan menu ikan. Sup ikan kuah asam dengan kuah asam berasal dari belimbing wuluh yang dimasukkan sebagai salah satu bumbunya. Yang keenam, sambal ikan teri. Rasa ikan teri segar yang gurih dipadukan dengan pedasnya cabai dan bumbu sambal.
apalagi jika disantap sebagai lauk dari nasi kolo Labuan Bajo. Yang ketujuh, jagung bose. Makanan ini dikenal sebagai pengganti nasi oleh masyarakat lokal Labuan Bajo. Jagung putih yang ditumbuk dengan menggunakan alat bernama lesung. Setelah itu, dimasak dengan campuran kacang merah dan santan untuk mendapatkan rasa gurih. Apa saja tempat wisata yang kamu ketahui di Kabupaten Manggarai Barat dengan ibu kota Labuan Bajo? Ternyata banyak sekali tempat wisata yang ada di Kabupaten Manggarai Barat dengan ibu kota Labuan Bajo. Pertama, Gili Laba. Gili Laba merupakan salah satu objek wisata Labuan Bajo yang terkenal akan keindahannya. Bentang alam yang dimiliki Gili Laba seperti ekotisme, perbukitan yang dibingkai dengan birunya hamparan laut yang membuat destinasi wisata Labuan Bajo satu ini menjadi salah satu spot perburuan foto dikarenakan panoramanya yang sangat memukau. 2. Pulau Rinca. Di Pulau Rinca, kita tak hanya bisa melihat hewan endemik komodo, tetapi di Pulau Rinca, kita juga bisa aktif mengikuti aktivitas penanaman bakau untuk turut serta dalam melestarikan lingkungan. 3. Pulau Komodo. UNESCO telah mengakui Pulau Komodo menjadi situs warisan dunia dan termasuk ke salah satu 7 keajaiban dunia. Pulau Komodo banyak menyimpan keindahan alam, mulai dari pantai-pantai yang indah hingga spot-spot diving yang menakjubkan. 4. Pulau Kanawa. Di Pulau Kanawa, kita bisa menikmati hamparan pantai yang masih sangat alami serta panorama alam bawah laut yang menakjubkan. Kita juga bisa melihat indahnya terumbu karang dan biota laut dari jernihnya permukaan air di Pulau Kanawa. Ketika kita wisata ke Kabupaten Manggarai Barat dengan ibu kota Labuan Bajo, ada banyak sekali cenderamata yang dapat dijadikan sebagai oleh-oleh. Pertama, kain songke. Kain songke adalah kain dari tanah Manggarai. Kain yang biasanya digunakan masyarakat setempat saat acara-acara adat. Pembuatan kain songke dilakukan secara tradisional dan memiliki desain dengan menggunakan nilai-nilai adat mereka. Perbedaan tidak menjadi penghalang untuk menjalin persatuan. Tetapi dengan adanya perbedaan, menjadikan kita bersatu padu untuk Ini Indonesia. informasi yang dapat kami sampaikan mengenai keberagaman yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur atau NTT, tepatnya di Kabupaten Manggarai Barat dengan ibu kota Labuan Bajo. Apabila banyak kekurangan, kami mohon maaf.